Halo teman-teman semua, pencinta Santo Antonius Padua dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan keluarga Anda dalam keadaan sehat, penuh damai dan sukacita. Teman-teman yang terkasih, mungkin Anda pernah mendengar nama orang kudus yang bernama Santo Antonius Padua, dan barangkali sudah sering mengikuti novenanya. Tetapi apakah teman-teman sudah mengenal siapa itu Antonius Padua? Pada kesempatan ini, saya akan membagikan kepada Anda semua profil singkat dari orang kudus yang bernama Santo Antonius Padua. Antonius dilahirkan di Lisbon, Portugal pada tahun 1195 dengan nama baptis Fernando. Ia adalah seorang anak yang sungguh cerdas. Orang tuanya menginginkan dia agar kelak menjadi seorang birokrat yang hebat. Namun, kehendak Tuhan ternyata berkata lain. Ketika berumur 15 tahun, pemuda ini memutuskan untuk menjadi seorang biarawan. Ia masuk dalam Ordo Santo Agustinus, atau yang sering disebut sekarang Ordo Santo Agustinian. Para religius dari ordo ini, selain hidup dalam doa, para anggotanya juga dituntut untuk belajar dan juga mendalami ilmu teologi. Antonius ditabiskan menjadi imam pada usia yang relatif masih muda, yaitu usia 25 tahun. Beberapa tahun kemudian, saat Antonius menjadi Romo muda, tepatnya pada tahun 1220, pada waktu jenazah beberapa orang Fransiskan pertama yang menjadi martir di Maroko melewati kota di mana dia bertugas dan melayani umat, hatinya saat itu dipenuhi dengan kerinduan mendalam untuk menjadi seorang martir seperti para Fransiskan itu. Ia kemudian memutuskan untuk pindah dari Ordo Agustinian ke Ordo Fransiskan atau OFM. Pimpinan Ordo Agustinian dengan berat hati memberikan izin untuk berpindah ke Ordo Fransiskan. Ketika dia berpamitan meninggalkan mereka, salah seorang rekan biarawan Agustinian berkata kepadanya dengan sedikit mengejek, "Pergilah saja, mungkin engkau akan menjadi seorang santo dalam Ordo Fransiskan itu." Antonius kemudian menjawab, "Saudara, bila engkau mendengar bahwa saya menjadi seorang santo, engkau akan memuji Tuhan karenanya." Saat berpindah ke komunitas Ordo OFM, Antonius diterima baik dan ramah oleh para saudara Fransiskan di biara Coimbra. Beberapa tahun kemudian, kerinduan Antonius untuk menjadi misionaris ke Afrika terpenuhi. Ia pun berangkat ke Afrika. Begitu Antonius menginjakkan kakinya di Afrika, dia langsung tertimpa sakit berat. Bahkan setelah sembuh, dia menjadi begitu lemah, sehingga dia menyerahkan dirinya kepada kehendak Tuhan dan kembali ke Portugal. Tetapi dalam perjalanan, angin badai menerpa perahu dan menghanyutkannya ke pantai Sisilia. Dari sana Antonius pergi ke Assisi. Dan di sana tengah diadakan Kapitular Jenderal Ordo pada bulan Mei 1221. Karena dia masih kelihatan lemah dan sakit-sakitan, dia tidak nampak tanda apapun bahwa dirinya seorang yang cerdas. Maka tak seorang pun menaruh perhatian kepada dirinya. Kemudian Pater Provinsial dari Romanya menaruh belas kasihan kepadanya dan mengirimnya ke sebuah biara kecil yang sepi dekat Forli. Di sana Antonius tinggal selama 9 bulan, menjalankan tugas-tugas yang sederhana dan memiliki banyak kesempatan untuk melakukan mati raga, baik secara rohani maupun jasmani.
Apa yang membuat Santo Antonius begitu terkenal sampai hari ini? Kisahnya begini, teman-teman. Saat tinggal di Biara Forlì, Santo Antonius tinggal dengan beberapa saudaranya. Pada suatu kesempatan, mereka menghadiri upacara perayaan Ekaristi pentabisan imam. Di biara itu, atasan menghendaki seseorang memberikan sambutan atau khotbah. Setiap orang memberikan dalih bahwa dirinya tidak siap, dan akhirnya Antonius diminta untuk memberi sambutan. Ketika dia juga dengan sangat rendah hati minta dimaafkan, atasan itu pun memerintahkannya untuk memberikan khotbah. Antonius mulai berbicara dalam nada yang sangat sederhana, tetapi dengan segera semangat yang kudus menyergapnya, dan dia pun berbicara dengan kefasihan, keilmuan dan keagungan yang sedemikian menakjubkan, sehingga setiap orang menjadi tercengang-cengang. Ketika Fransiskus diberitahu perihal peristiwa itu, dia memberi Antonius tugas perutusan untuk berkhotbah di seluruh Italia. Mulai saat itu, jumlah para pendengarnya semakin hari semakin bertambah, dan seringkali tidak ada gereja yang cukup luas untuk menampungnya, dan dia harus berkhotbah di tempat terbuka. Ada begitu banyak mujizat-mujizat yang telah dilakukannya saat ia sambil berkhotbah. Contohnya, orang-orang yang sudah bermusuhan sampai mati dapat dirujukan kembali satu sama lain. Pencuri-pencuri atau pemeras-pemeras memberikan kembali barang-barang yang telah diperolehnya dengan tidak halal. Orang-orang pefitnah dan pengumpat menjadi saling minta maaf. Dia sedemikian bersemangat mempertahankan kebenaran iman Katolik, sehingga banyak orang-orang tersesat kembali masuk ke naungan gereja. Dikisahkan juga sekali peristiwa dia sedang berkhotbah di Rimini di tepi pantai. Dia melihat bahwa ada sekelompok orang sesat mulai memutar badan dan ingin meninggalkan dia. Segera Santo Antonius itu menghadap ke laut dan memanggil ikan-ikan. Ia berkata, "Berhubung orang-orang sesat itu tidak sudi mendengarkan saya, apakah engkau mau datang dan mendengarkan saya?" Dan sungguh menakjubkan, segerombolan besar ikan-ikan berenang mendatanginya dan mendongakkan kepala-kepala mereka di atas air, seolah-olah mereka mendengar seruan pengkhotbah itu. Melihat kenyataan itu, orang-orang sesat itu pun merunduk pada kaki Antonius dan mohon diajari kebenaran. Kesehatan Antonius semakin hari semakin menurun. Selain karena bekerja keras berkeliling untuk berkhotbah, ia juga menjalankan usaha mati raga yang sangat keras. Saat menerima sakramen terakhir, dia tetap melihat ke atas dengan senyum kebahagiaan. Ketika ditanya, "Ada apa di atas sana?" dia menjawab, "Aku melihat Tuhanku." Lalu dia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 13 Juni 1231 dan baru berumur 36 tahun menjadi seorang Fransiskan. Serta anak-anak di jalanan kota di Padua berteriak-teriak, "Sang Santo telah meninggal, Antonius telah wafat." Sejak waktu kematiannya sampai hari ini, tak terbilang jumlah mujizat yang terjadi berkat pengantaran Santo Antonius, sehingga dia terkenal dengan nama pembuat mujizat. Mungkin ada yang bertanya, teman-teman, kapan atau sejak kapan novena Antonius Padua itu dimulai? Ya, adapun tradisi novena Agung Santo Antonius Padua ini dipraktikkan berdasarkan tradisi yang sudah dilakukan berabad-abad lamanya.
Tradisi novena kepada Santo Antonius memiliki pendasaran sejarah, yaitu pesan dari Santo Antonius Padua kepada seorang wanita dari Bologna di Italia Tengah untuk berdoa 9 kali berturut-turut. Isi pesannya demikian: Santo Antonius Padua, engkau memberikan nasihat kepada wanita dari Bologna bahwa doanya akan dikabulkan Tuhan apabila ia 9 hari Selasa berturut-turut datang menghormati engkau di gereja para Fransiskan. Lihatlah dengan rela kami semua yang berkumpul di gereja ini untuk mengikuti petunjukmu. Dengan penuh kepercayaan kami mohon kepadamu. Santo Antonius, doakanlah kami. Nah, teman-teman yang terkasih, selain kita melihat profil singkat dari orang kudus yang bernama Santo Antonius Padua, mari kita juga merenungkan bersama salah satu hal yang sangat terkenal dari Santo Antonius Padua, yakni berkaitan dengan santo yang seringkali dinobatkan sebagai santo penemu barang-barang yang hilang. Renungkanlah bahwa dengan cara yang khusus Santo Antonius diserukan sebagai penemu barang-barang yang hilang. Pada suatu ketika Antonius kehilangan sebuah buku Mazmur yang baginya amat sangat berharga, karena buku itu telah diberinya bermacam ragam catatan. Berdoalah kepada Santo Antonius dan kepada kanak-kanak Yesus dengan keteguhan yang sama, maka engkau akan mengalami kekuatannya. Tetapi marilah kita tidak hanya berdoa demi barang-barang duniawi yang fana, tetapi khususnya demi anugerah-anugerah yang lebih berharga bagi jiwa. Misalnya, marilah kita berdoa demi kembali suatu devosi yang pernah kita praktekkan, tetapi kini sudah kita tinggalkan. Berdoa demi kesabaran kita yang telah hilang, demi semangat kita pada yang baik yang telah lama menghilang. Semoga Dia menggembirakan kita dengan memulihkannya, sehingga kita pada suatu hari boleh bergembira bersamanya dalam kebahagiaan kekal. Santo Antonius, doakanlah kami, umat-Mu. Demikianlah profil singkat dari Santo Antonius Padua. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.